Kembali di Kompas Siang, Saudara. AG, anak yang berkonflik dengan hukum, hari ini akan mendengarkan vonis hakim atas kasus dugaan penganiayaan berat yang dilakukan bersama Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap David Ozora. Jaksa sebelumnya menuntut 4 tahun penjara. Perjalanan kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora selangkah lebih dekat menuju babak akhir dengan dibacakannya vonis terhadap AG, anak yang berkonflik hukum. Proses hukum AG lebih cepat dari pidana umum. Pembacaan vonis dilakukan 7 hari sebelum penahanan AG berakhir pada 17 April mendatang. Sidang akan digelar terbuka, tetapi AG tak wajib hadir langsung saat pembacaan putusan. Tidak wajib hadir, artinya kita harus memahami tidak wajibnya hadir itu adalah untuk menghindari nanti ada publikasi ketika katakanlah terbuka untuk umum, kan orang boleh melihat. Siapapun boleh hadir untuk melihat. Artinya untuk menghindari adanya katakanlah eksploitasi begitu ya Pak ya. Banyak orang yang dia terdakwa saat di persidangan, maka di ayat 2-nya tadi dihindari ada penyiaran, kemudian ada katakanlah siapa nanti akan mengambil gambar dan sebagainya, maka anak boleh hadir dan boleh tidak di situ. Sebelumnya, jaksa menuntut AG hukuman 4 tahun penjara. Dalam rekonstruksi terungkap, kekasih Mario Dandi itu berperan memancing David agar mau menemuinya dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar. Tak hanya itu, AG juga turut merekam penganiayaan dengan menggunakan telepon genggam milik Mario. Saat menyampaikan pleidoinya, penasihat hukum AG menyebut AG menangis saat membacakan nota pembelaan dan menyampaikan permohonan maaf pada keluarga David. AG ya kondisinya pasti kalau hadir tadi pasti dia sehat, namun memang di pembacaan pledoi tadi beliau menangis, dan tadi ada Mbak Melisa juga, kami selalu welcome dan menerima pihak korban, anak David selalu hadir juga dalam persidangan, melihat langsung, ada pamannya, ada Mbak Melisa, tapi tadi kayaknya sepertinya hanya Mbak Melisa yang ada di dalam, lebih itu. Sementara itu, jelang sidang putusan, ayah David, Jonathan Latumahina, merespon komentar warganet. Jonathan mengatakan, 1 dari 10 unsur yang membuktikan keterlibatan AG dalam tuntutan jaksa adalah berbohong tentang isu pelecehan seksual. Hal ini diperkuat oleh kuasa hukum David, Melisa Anggraini, yang menegaskan tidak ada pelecehan yang dilakukan David. Saya sudah sampaikan berulang kali bahwa tidak ada pelecehan. Tapi jika Anda ingin sekali melihat bukti dan faktanya, boleh saya tunjukkan di Polda besok. Kami diam karena menghargai sidang pelaku anak ini tertutup, bukan karena isu sampah itu benar, ujar Melisa lewat akun Twitternya. Selain AG, 2 tersangka lain yakni Mario Dandi dan Shane Lucas hingga kini masih menunggu kelengkapan berkas perkara untuk disidangkan. Keduanya juga dihadirkan jadi saksi di sidang AG, tetapi keduanya saling bantah saat mengungkapkan kejadian penganiayaan David. Tapi ada beberapa hal yang sangat kontradiktif dan bertolak belakang antara keterangan si Mario dan si Shane. Terutama soal satu, enak ya main bola. Waktu ditanya oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum tadi, menurut versinya si Mario, enak ya main bola itu adalah omongannya si Shane. Tapi pada saat Shane diperiksa, ditanya oleh hakim, itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga, Mario mengatakan itu adalah si Shane yang mengatakan itu. Dan si Shane pada saat ditanya oleh hakim, yang mengatakan itu adalah si Mario. Berkas Mario dan Shane kini masih diteliti jaksa penuntut umum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut berkas 2 tersangka ini sudah tahap 1. Tim Liputan, Kompas TV.